Salam persahabatan, selamat datang ke channel Teman Berduka. Kamu down, jangan tanggung sendiri, kita kawan. Selamat kembali kepada kamu yang setia menemani saya di channel ini. Dan bagi yang pertama kali datang ke sini, terima kasih. Semoga ini menjadi satu titik permulaan bagi kita untuk bersahabat. Dan semoga apa yang dikongsikan di channel ini akan menjadi berkat bagimu dan bagi saya juga. Pada kali ini kita akan berbicara tentang kesunyian, rasa sunyi dalam kehilangan, ataupun dalam bahasa Inggrisnya loneliness. Nah, tidak dapat dinafikan bahwa apabila seseorang yang penting, seseorang yang kita kasihi itu meninggal dunia, meninggalkan kita, kita pasti akan merasa sunyi. Nah, hidup ini diumpamakan juga sebagai sebuah jigsaw puzzle. Satu bentuk permainan di mana ada kepingan-kepingan atau bagian-bagian yang dipecahkan dan harus dikumpul bersama, disusun untuk menjadikan sebuah gambar itu lengkap. Jadi orang-orang yang dekat dengan kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang yang penting dalam hidup kita, umpama bahagian-bahagian jigsaw puzzle ini. Dan jika ada di antara mereka yang hilang, ia akan memberikan kesan dalam kehidupan kita. Akan ada rasa kekosongan, rasa kehilangan. Dan rasa kehilangan itu akan juga membuat kita mengalami perasaan sunyi, perasaan sepi, juga rindu, dan kadang-kadang sendu. Sahabat-sahabat sekalian, sunyi itu sebenarnya ada juga kebaikannya. Contohnya dalam kesunyian, kita memerlukan waktu untuk bersendirian, untuk merenungkan kehidupan kita, merenungkan dengan tenang apa yang telah terjadi. Jangan tidak tergopoh-gapa dalam kehidupan kita, dalam kesendirian kita menyelami perasaan kita. Nah, itu perlu kadang-kadang. Ataupun dalam kesunyian itu kita menangis. Karena ramai orang yang tidak dapat menangis di hadapan orang. Jadi mungkin waktu kita bersendirian dalam rasa sunyi itu kita bebas menangis. Dan kita boleh mengeluarkan perasaan-perasaan yang sedih, yang tertekan melalui tangisan. Orang berkata, bila air mata kita mengalir, maka bebanan emosi itu juga boleh terlepas. Nah, satu lagi yang kebaikan daripada sunyi itu adalah kita perlukan waktu yang tenang sebenarnya. Kita perlukan waktu yang tenang di mana kita boleh berpikir apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Jika hidup kita sentiasa sibuk, kita mungkin tidak mempunyai masa untuk betul-betul mempertimbangkan tindakan kita selanjutnya. Jadi waktu yang sunyi itu sangat penting bagi kita. Namun apabila rasa sunyi itu membuat kita rasa terasing. Contohnya walaupun dalam khalayak ramai kita merasa bersendirian, tidak ada yang memahami kita, tidak ada yang menemani kita. Nah, itu berbahaya. Ataupun rasa sunyi itu juga berbahaya apabila kita merasakan kesunyian itu dan kita merasa ketakutan. Kita takut untuk sendiri. Jadi ini boleh menjadi bahaya. Perasaan sunyi ini boleh memudaratkan. Ataupun apabila rasa sunyi itu membuat kita tertekan. Kita rasa, ini terlalu sunyi hidup saya ini. Saya tidak dapat hidup seperti ini. Dan kita
berpikir pikiran-pikiran yang negatif dan membuat kita tertekan. Jadi rasa sunyi itu kalau sudah mencapai ke tahap itu, ia adalah bahaya. Ataupun apabila kesunyian itu membuat kita sedih terlampau. Jadi persoalan yang perlu kita jawab di sini adalah bagaimana kita menangani rasa sunyi yang memudaratkan itu. Yang pertama, kita perlu mencari sesuatu yang boleh kita lakukan, yang boleh mengisi masa-masa terluang kita. Mungkin bagi yang suka membaca, bolehlah mengambil buku dan membacanya. Ataupun bagi yang suka menulis, tuliskan sesuatu. Atau bagi yang suka untuk bersenam. Ya, bersenam itu bagus supaya kita nyenyak tidur, boleh tertidur dengan mudah. Karena biasanya kesunyian itu boleh juga menyerang waktu kita mau tidur, dan ia membuat kita tidak dapat tidur karena kita merasa bersendirian, kita merasa sunyi dan merasa sepi, terkenang dengan orang yang telah pergi. Nah, cari sesuatu untuk dilakukan, sesuatu yang berfaedah. Boleh juga melakukan kerja-kerja amal, melibatkan diri dengan kerja-kerja amal, ataupun melibatkan diri dengan aktiviti-aktiviti berfaedah seperti aktiviti-aktiviti gereja, aktiviti kemasyarakatan, dan sebagainya. Nah, kita juga memerlukan satu support system. Apa yang dimaksudkan adalah rakan-rakan atau saudara-saudara yang boleh kita datangi apabila boleh kita kongsikan masalah-masalah kita atau perasaan kita, boleh kita berbual seperti sahabat yang baik, dan kita luahkan apa yang terkandung dalam hati kita tanpa ragu-ragu. Jadi kita memerlukan kelompok-kelompok seperti ini. Jadi kalau ada sahabat-sahabat yang lain, ya boleh membentuk sebuah kumpulan untuk sama-sama berduka, teman berduka. Boleh juga dilakukan secara virtual dengan kawan-kawan ini. Dan sangat penting juga untuk keep in touch, sentiasa berhubung dengan keluarga, dengan kawan-kawan, dengan dunia luar. Jadi pastikan yang kita tidak, apabila rasa kesunyian terus melarikan diri dari kenyataan, itu tidak akan membantu. Kita perlu untuk keep in touch dengan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang di sekitar kita, dan dengan dunia ini secara umumnya. Ya, secara pribadi, saya percaya kepada Tuhan yang sentiasa hadir, sentiasa menemani, dan sentiasa bersedia menjadi seorang sahabat bagi saya pada waktu-waktu saya mengalami hal-hal yang menyakitkan, yang menyedihkan, ataupun pada waktu saya merasa kesunyian dalam hidup. Apabila rasa kesunyian itu datang menyerang dalam hidup saya, membuat saya tertekan, membuat saya sedih dan rasa sepi, saya datang kepada Tuhan. Saya berbicara kepadanya, dan saya meluahkan segala hal yang ada di dalam hati saya dengan sejujur-jujurnya. Dan Tuhan mempunyai cara yang istimewa, yang tersendiri, untuk meyakinkan saya bahwa Dia mendengar segala luahan saya itu, dan Dia memberikan jawaban yang saya tidak pernah pikirkan, tetapi apabila itu terjadi, ia menjadi sesuatu yang indah dalam kehidupan. Bagaimana dengan kamu? Saya harap kamu juga akan bertemu dengan seorang sahabat yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu, yang sentiasa dapat menemani dalam waktu-waktu kamu merasa kesunyian itu terlalu berat untuk ditanggung.
Sesungguhnya kesunyian itu juga menjadi satu peluang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Sekian perkongsian teman berduka pada kali ini. Semoga kamu diberkati, semoga kamu terus mempunyai kekuatan dan motivasi untuk berjalan ke hadapan, menempuh kehidupan yang penuh dengan liku-liku dan cabaran ini. Kamu down, jangan tanggung sendiri. Kita kawan.